Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, para pejuang CPNS, para pejuang NIP? Di video kali ini kita akan membahas tentang alur seleksi CPNS pada tahun formasi 2021. Saran saya untuk teman-teman yang berniat untuk daftar seleksi CPNS ataupun P3K, pelajari terlebih dahulu bagaimana tata cara alur seleksi rekrutmen CPNS ataupun P3K. Karena ini tujuannya agar teman-teman tidak bingung dan juga proses yang teman-teman jalani diharapkan juga lancar. Lalu apa saja yang harus teman-teman lakukan untuk registrasi atau mendaftar atau melakukan ujian di CPNS tahun ini? Yang pertama adalah daftar akun. Jadi teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu. Di mana teman-teman membuat akunnya, teman-teman cukup buka browser ataupun searching di internet, cari websitenya sscasnbkn.go.id. Kemudian teman-teman membuat akun sscasn. Teman-teman input data pribadi, nomor KTP, nomor KK, kemudian nanti dari sistem akan memvalidasi tentang nomor KTP dan identitas ID teman-teman semuanya. Kemudian setelah akun terbuat atau sudah dibuat, kemudian teman-teman bisa coba login. Kalau akunnya udah jadi, silahkan teman-teman login ke SSC-ASN yang telah dibuat. Kemudian lengkapi biodata dan unggah swafoto. Jadi biodatanya dilengkapi, kemudian ada perintah untuk unggah swafoto. Bagaimana tata cara unggah swafoto? Teman-teman nggak usah bingung dari pengalaman-pengalaman para pejuang CPNS tahun sebelumnya. Nanti ada contohnya, ataupun teman-teman bisa searching di media sosial atau YouTube atau di internet. Sudah banyak yang memberikan informasi mengenai contoh swafoto yang benar. Kemudian langkah kedua, teman-teman daftar formasi. Teman-teman pilih jenis seleksinya, pilih formasinya, kemudian unggah dokumen. Kemudian cek resume dan akhiri pendaftaran. Jangan salah input, jangan salah pilih, karena ini menentukan seberapa besar peluang dari teman-teman nanti untuk lolos jadi CPNS atau ASN. Sebelum mengakhiri pendaftaran, ada cek resume, jadi teman-teman bisa lihat resume biodata ataupun data-data dari yang teman-teman masukkan. Pastikan sudah benar, kemudian baru akhiri. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Kemudian teman-teman bisa cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Setelah tahap 2 ini selesai, teman-teman akan melewati seleksi administrasi. Nanti panitia yang akan melakukan seleksi administrasi, kemudian verifikasi data-data yang teman-teman unggah. Setelah itu ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Kalaupun ada teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi di CPNS tahun ini, sama seperti di rekrutmen sebelumnya, ada masa sanggah. Teman-teman juga bisa menyanggah. Kalau teman-teman yakin tidak ada kesalahan, tapi panitia menyatakan tidak lolos administrasi, teman-teman bisa melakukan sanggah. Kemudian pasti ada pengumuman hasil sanggah. Kemudian teman-teman bisa cetak kartu ujian. Selanjutnya, setelah seleksi administrasi, teman-teman melakukan tahap selanjutnya, yaitu ujian pertama, seleksi kompetensi dasar. Pada seleksi kompetensi dasar, teman-teman juga harus pahami dan harus mulai menyiapkan diri karena soal, kemudian nilai ambang batas atau passing grade juga semakin susah, semakin kompetitif. Jadi teman-teman benar-benar harus menyiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Kemudian setelah ujian kompetensi dasar, pastinya ada pengumuman, ada juga masa sanggah, sama seperti seleksi administrasi. Ketika teman-teman merasa teman-teman
punya hak untuk menyanggah, teman-teman bisa ajukan sanggahan. Setelah proses sanggahan selesai, ada masa pengumuman hasil sanggah dan juga pengumuman seleksi kompetensi dasar yang nantinya akan melanjutkan ke seleksi kompetensi bidang. Pada seleksi kompetensi bidang, nanti akan melakukan ujian sesuai bidang masing-masing. Yang kesehatan juga akan mendapatkan soal tentang bidangnya kesehatan, yang lain juga. Karena sesuai bidang ataupun profesi masing-masing. Nah, setelah SKB atau seleksi kompetensi bidang, ada pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan akhir ini diolah oleh panitia, kemudian pengumuman panitia ini juga bersifat mutlak. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, ini adalah sekilas gambaran tentang alur rekrutmen CPNS pada formasi tahun 2021. Mungkin buat teman-teman yang pernah mencoba CPNS pada tahun-tahun sebelumnya sudah tidak asing karena juga nggak jauh beda dengan proses di tahun-tahun sebelumnya. Namun bagi teman-teman yang baru lulus, kemudian ini jadi pengalaman pertama, tentunya perlu disiapkan secara matang, perlu dipelajari secara teliti, agar minimal tidak bingung. Soalnya kalau sudah bingung, takutnya ada kesalahan-kesalahan, walaupun kecil juga itu menjadi hal yang fatal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga lolos di CPNS tahun ini. Jangan pelit untuk berbagi informasi. Terus berbagi kepada sesama apapun itu. Karena yang baik akan kembali lagi ke kita. Terima kasih. Sukses terus. Semoga lolos CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.